Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan, di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam Ahad yang indah ini kita akan membawakan tema, yakni ayat yang berserakan. Ayat yang selama ini kita abaikan. Ayat yang selama ini kita tinggalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita hanya mengutamakan, selama ini kita hanya menyaksikan, selama ini kita hanya melihat ayat-ayat yang tertulis saja, yakni ayat-ayat yang ada di luar diri kita. Ayat Al-Quran, Al-Hadis, Alkitab, Zabur, Taurat, Injil, dan sebagainya. Yang kita baca hanyalah kitab dari diri kita. Ini yang kita baca hanyalah kitab yang di luar diri kita. Akan tetapi Allah berfirman, wa min anfusikum, dan semua sudah ada pada dirimu. Afala tubsirun, dan apakah kamu tidak menyaksikannya? Jadi ayat-ayat yang berserakan, ayat-ayat yang kita abaikan selama ini adalah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran Qadim. Di manakah Al-Quran Qadim itu? Al-Quran yang terdahulu. Siapakah Al-Quran yang terdahulu itu? Hidup yang menghidupi tiap-tiap diri manusia. Hidup yang bersama tanah dahulu tercipta sehingga diproses dari tanah menjadi cikal bakal badan-badan ini. Itulah ayat-ayat yang selama ini tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita saksikan, tidak kita menyadari dengan ayat-ayat yang sudah ada di dalam diri kita. Kita mempersibukkan diri dengan dalil-dalil, dengan ayat-ayat yang di luar diri. Akan tetapi kita luput memandang dalil-dalil yang ada di dalam diri kita sendiri, yakni dalil kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi manusia yang belum mengenal Tuhannya, ya pasti yang dikedepankan, yang dibawa adalah dalil-dalil yang di luar. Dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil Al-Hadis, dalil-dalil Alkitab, dalil-dalil kitab-kitab yang ada di luar diri. Kita hanya membaca, menghafal saja tanpa kita merasakan sendiri ayat-ayat itu. Namun bagi orang-orang yang sudah ketemu dengan Al-Hayat, dengan hidupnya, maka yang terbaca hanyalah ayat-ayat Al-Qadim, yakni ayat-ayat yang ada pada dirinya, di dalam dirinya. Ketika kita beraktivitas,
duduk, berdiri, berjalan, mandi, ke kamar mandi, sholat, ibadah, bekerja ke ladang, ke kantor, ke pasar, dan sebagainya. Itulah ayat-ayat yang selama ini luput dari pandangan kita, luput dari esensi kita untuk mengembalikan lagi bahwa ayat-ayat itu hanyalah ayat-ayatnya uripe Allah. Kita selama ini hanya membaca dalil-dalil atau ayat-ayat yang tersurat yang ada di luar diri kita. Akan tetapi kita tidak mengembalikan bahwa ayat-ayat itu hanyalah milik Allah. Akan tetapi selama ini kita mengambil ayat-ayat itu, dalil Al-Quran atau Al-Hadis, sebagai perhiasan diri kita agar kita dikatakan orang ahli Al-Quran, agar kita dikatakan orang ahli hadis, agar kita mendapat kemuliaan di sisi manusia. Akan tetapi bila kita memandang dalil yang ada di dalam diri kita, maka kita sudah tak cari kemuliaan lagi. Kenapa? Karena hakikat dalil yang di dalam inilah yang maha mulia. Jadi ketika membaca ayat-ayat mutasabihat, ayat-ayat yang selama ini kita abaikan, ayat-ayat yang selama ini kita buta menyaksikannya, maka ketika sudah tersaksi ayat-ayat suci yang ada di dalam diri ini, maka ya itulah yang mulia yang menyaksikan ayat-ayatnya sendiri, yang mulia yang menggerakkan badan ini, yang mulia yang memerankan diri kita ini. Tidak butuh dimulia-muliakan lagi, tidak butuh disuci-sucikan lagi. Kenapa? Karena manusianya sudah kembali kepada yang maha suci. Maka dari itu bagi Allah, hanya Allah lah yang menyaksikan manusianya. Bukan manusianya yang bisa menyaksikan Allah. Bila ada manusia yang merasa bisa menyaksikan Allah, bohong, dusta. Hanya Tuhannya lah yang bisa menyaksikan semua ciptaannya. Sedangkan ciptaan takkan pernah bisa menyaksikan Tuhannya, kecuali manusia itu sudah kembali kepada Tuhannya. Kecuali manusia itu sudah mati syahid, mati di dalam menyaksikan kehidupan Tuhannya, yakni mati sakjroning urip. Jadi manusianya mati di dalam uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu terbimbing dan selalu memahami apa yang dipaparkan di YouTube Uripe Allah ini. Dan semoga kita semua senantiasa selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini akan membawa hikmah untuk kita pelajari dan kita amalkan, serta kita aplikasikan di dalam kehidupan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi-ngopi dulu. Setelah ngopi, kita adakan tanya jawab. Monggo Kang Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabat yang sudah uluk salam, sudah mengucapkan salam di kolom komentar. Terima kasih atas hadirnya. Silakan bila ada yang mau ditanyakan, kita akan belajar bersama di sini. Silakan. Suara saya kira-kira bisa dimonitor?